الحمد لله الذي أوصل المخبرين إليه بقوله إلى مراتب العلية وبلغ حجة نبيه كل أمنية وصلى الله وسلم على العبد الصالح الجاهد المستضاع من حق الربوبية وعلى آله وصحبه خير البرية أما بعد. Ingkang sami-sami kula panjenengan mulyakaken, kula panjenengan hormati para sepuh bini sepuh, para asatidz. Panjenenganipun penggerak-penggerak majelis yang mugi-mugi tansah kita dengan istiqomah sampai kula panjenengan dijemput oleh malaikat Zurail, kula panjenengan tetap tercatat sebagai orang-orang yang berpegang teguh dengan perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Panjenenganipun Haji Muslim dan kawan-kawan sekalian, Gus Asif, oke, para sepuh yang berjaya kula sekalian setunggal, para tabah, para ibu, ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kula panjenengan menika enjing ketakdir malih saged kumpul dalam keadaan sehat walafiat, walaupun dengan kondisi yang berbeda dengan normal baru, akan tetapi mudah-mudahan yang demikian itu tidak mengurangi rasa, tidak mengurangi perjuangan, dan tidak mengurangi turunnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Lan kula panjenengan rawuh menika majelis niki hadir sedikit dipun tambahaken raos perjuanganipun. Kraten boten sedanten tiyang saged wantun berani rawuh kados teng majelis-majelis model ngeten iki di masa-masa yang seperti ini. Artosipun kula panjenengan sing rawuh teng menika majelis menika gadah nilai perjuangan yang lain. Yang lain padha wedi, yang lain sama takut, kula panjenengan nggih yo duwe wedi saja. Akan tetapi harapan temanah kula panjenengan dhateng Gusti Allah dan keyakinan kula panjenengan dhateng Gusti Allah bahwa di tempat inilah kula panjenengan bisa mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala atas keamanan dan kesehatan. Maka kula panjenengan memberanikan diri, akan tetapi tetap di dalam rangka menjauhi sebab, tetap dengan masker, tetap cuci tangan sebelum masuk, tetap dicek suhu pun, tetap kula panjenengan berusaha physical distancing, jaga jarak, tidak bersentuhan, tidak ada kontak langsung dan lain sebagainya. Itu adalah upaya-upaya kula panjenengan menjauhi sebab. Para rawuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selebihnya kula panjenengan pasrahaken dhateng Gusti Allah, wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Serahaken dhateng Gusti Allah Subhanahu wa taala.
Dan berharap di majlis-majlis yang seperti ini kula panjenengan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala al-faraj, diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala daripada al-ham, al-gham, al-hazan, sedangkan keluh kesah kula panjenengan menika di majelis yang seperti ini akan kula panjenengan temukan. Idza soluhat fihi niat. Ketika niat kula panjenengan tentu ini niat ingkang leres. Kula panjenengan menika bersyukur kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala. Saged kumpul ke menika majelis iki nikmat ingkang luar biasa dipun pilih di antara orang-orang yang ada, bahkan di antara jamaah-jamaah yang dahulu fi ayyamir raha, pada hari-hari yang kondusif, ketika ada fi ayyamir syiddah seperti ini, pada hari-hari yang mencekam kados ngoten iki, di sini dipun sari tertampah niku wonten apa? Pari dipun tapeni, lan mungkin sing kopong-kopong niku padha kabur, padha mencolok. Dan ini berarti tandanya sing padha rapuh menika majelis yang sudah mulai kemudian mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, mengharap pemberian dari Allah Subhanahu wa taala lewat majelis-majelis semacam ini. Niki tandane niku tiang-tiang ingkang mentes. Amin Allahumma. Kula panjenengan niku dipun pilih dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dari Gusti Allah paling dunya ngoten boten pilih-pilih karo Allah. Inna dunya yu'tiha Allah man yuhib wa man la yuhib. Lah masalah dunya niku Gusti Allah niku paring kepada orang-orang yang dicintai kalian orang yang tidak dicintai padha. Sing kafir ya dikei, sing maksiat ya dipun paringi. Kadang-kadang sing ahli-ahli maksiat kadang-kadang malah lancar rezekine, betul. Kadang-kadang dia yang boten sembahyang malah sugih, betul. Tapi itu bukan menentukan bahwa Allah sedang mencintainya. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan istidraj. Allah itu menguji orang itu dan mengadab orang itu lewat sebuah rizki yang justru akan membawa bekal yang besar untuk dijadikan orang itu menjadi penghuni nerakanya Allah. Fal'ayyadu billahi min dzalik. Karena tentunya itu bukan sesuatu yang dicinta oleh Allah. Sampaikan di Nabi Muhammad SAW misalkan bahwasannya dunia itu di mata Allah Subhanahu wa taala tidak lebih berat daripada sayap nyamuk. Kalau seandainya dunia dan isinya di mata Allah Subhanahu wa taala lebih berat daripada sayap nyamuk, maka pasti orang-orang kafir tidak akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena dunia itu di mata Allah tidak ada apa-apanya, maka dunia niku dikekno wis kabeh sing gelem, sing kafir, sing maksiat, sing toat, sing elek, sing apik. Yu'ti Allah man yuhib wa man la yuhib. Tapi masalah hadir kula panjenengan teng majelis-majelis ilmu, hadir kula panjenengan teng majelis-majelis kumpul kali tiang-tiang saleh, majelis-majelis membacakan sejarah kehidupan aslahus sholihin kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah kula panjenengan diberikan kesempatan oleh Allah yang semacam ini kecuali orang-orang itu adalah orang yang dicintai oleh Allah. Alhamdulillah. Wala yu'til ilma illa man yuhib minal abrar, illa man yuhibbuhu minal abrar. Kecuali orang-orang yang dicintai daripada orang-orang yang mulia.
Nah, mugi-mugi kula panjenengan rawuh menika majelis estu kula panjenengan dipun tresnani kaliyan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dipun ridhoni kaliyan Gusti. Amin Allahumma. Tujuan kula panjenengan rawuh menika majelis pengin gadah ridhonipun Gusti. Leres nggih? Ridhone para panitia niki napa ridhone Gusti Allah? Kula panjenengan rawuh niki karena sungkan apa karena Gusti Allah? Pengen ridho kali Gusti Allah Subhanahu wa taala, dan ridhonya Allah niku mahal. Bukan sesuatu yang gampang para rawuh. Lihat bagaimana doanya Syekh Abi Bakar bin Salim dalam munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan ada bihijabi walau kuntu fin na'imi law kunta 'anni radin fala ubali bil jahil. Munajat menikah Syekh Abi Bakar bin Salim, seorang fakhrul wujud wali min awliyaillah, berdoa di hadapan Allah, azabi hijabi, ya Allah azab bagi hamba ini ya Allah. Ketika hamba ini tertutup, terpisah, tidak bisa ada kebersamaan bersamamu baik di dunia maupun apalagi di akhirat. Tidak dapat nadrah ila wajhikal karim, melihat kemuliaan wajahmu ya Allah. Dipisahkan ketika ada di surga. Walau kuntu binna ini, walaupun kula mlebu nang surga, lek mboten saged kumpul kali, mboten saged mirsani Gusti Allah, nyekseni Gusti Allah, mboten saged kumpul kali Kanjeng Nabi, mboten saged nyekseni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niku azab terbesar bagi saya. Tadi syakul arifin seperti ini, Bapak. Keadaan wong sing kenal kali Gusti Allah ngene iki. Orang-orang yang musnadina ila Allah, yang arwahum musnada, arwah-arwah mereka merindukan Allah Subhanahu wa taala. Yang ada dalam diri mereka Allah Subhanahu wa taala menikah keadaan itu. Walaupun mlebu surga orang-orang ini, nang surga ora ketemu Kanjeng Nabi. Mlebu surga tapi mboten kumpul kali Kanjeng. Surga sing pundi sing mboten wonten Kanjeng Nabi? Ya berarti surga-surga lah. Sementara khuliqatil jannah, diciptakan di surga untuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Al-Ali bin Muhammad al-Habsyi, beliau kan sering pulang sampai ke tempat jenengan, beliau mengatakan apa? Bijan nadir datang surga niku kula niku mboten napa menika rindu untuk masuk di dalamnya, kecuali illa liqaumil hiffiha khayyama, kecuali kan surga niku wonten Kanjeng. Makanya Kanjeng Nabi teng surga itulah alasan terbesar dan terkuat kula untuk ingin menjadi penghuni surga. Lha saumpama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teng neraka, kula pilih teng neraka, ngoten lho. Tapi ya mungkin Kanjeng Nabi Muhammad teng neraka. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Tiang ingkang dipun ridhoni kali Gusti Allah, apakah mungkin tidak diletakkan di surganya Allah, sementara surga itu diciptakan untuk orang-orang yang mendapatkan ridha dari Allah. Makanya Syekh Abi Bakar bin Salim mengucapkan dan berdoa munajat kepada Gusti Allah, ada bi hijabi walau kuntu fin na'im, law kunta anni radin fala bali bil jahil. Kalau seumpama ya Allah Engkau terhadap hamba ini ridha, maka fala ubali, aku tidak akan peduli mau neraka jahim, mau neraka jahanam, mau neraka apapun aku dimasukkan, ora peduli, sing penting panjenengan ridha. Larang apa boten ridho Gusti Allah kata. Masih nang neraka jenengan ridho. Jangan peduli masih jenengan mlebu neraka sementing oleh ridho Gusti Allah, mboten apa boten jenengan. Tenane. Estu niki Pak. Sing penting ridho Gusti Allah teng neraka apa-apa. Sementara neraka
itu paling ringannya adalah azab paling ringan yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, diberikan terompah terbuat daripada bara api yang sangat panas, sandal panas, sing sandalan sikile sing umuk utek. Niku azab terendah di nerakanya Allah. Wal'iyadu billahi min. Nah, kula panjenengan purun boten peduli masuk ke neraka sing penting ridhone Gusti Allah ngoten. Leres napa? Nggih napa? Esu. Lek kula nggih. Sing penting Gusti Allah ridho neraka ora apa. Sing penting Gusti Allah ridho. Tapi pertanyaannya, nek sampun Gusti Allah ridho, orang mungkin mlebu neraka. Karena nek Gusti Allah niku ridho, pasti diletakkan kepada tempat yang diridhoi, yaitu neraka, yaitu surganya Allah Subhanahu. Bersama dengan orang-orang yang diridhoi, ma'al anbiya wal mursalin wa syuhada wa shalihin. Bersama dengan mereka orang-orang yang mulia. Ulaika alladziina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika. Itu sing penting ridhone Gusti. Makane kula panjenengan rawuh dateng menika majelis meskipun dalam keadaan sing model ngaten iki wedi ditantoni dhisik. Wis aku tak niati betul-betul, tapi saya juga enggak sembrono. Tetap hati-hati menghindari sebab, tapi bukan berarti kalau sudah demikian saya tinggalkan keseluruhannya. Mala tudrakul la tudrakul. Lembaran saja digapai secara sempurna, paling tidak tetap bisa terlaksana walaupun tidak sempurna. Biasanya iso masya Allah bareng-bareng orang musofa dengan ini persahabatan luar biasa, rangkulan bebas, melebu ini kalau saling curiga. Walaupun keadaan itu telah diambil sebentar oleh Allah Subhanahu wa taala, sebentar insya Allah dan dibaliakan. Diambil sebentar oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi yang namanya kegiatan seperti ini tetap berlangsung. Kenapa? Oh, mosok pasar berlangsung sing iku urusan-urusan urip nang donya, sementara pasar akhirat, pasar surga kok malah ora ono. Kan iki lucu. Dan sementara kula panjenengan dipun ciptakaken kali Gusti Allah bukan untuk belanja untuk kebutuhan dunia, tapi untuk belanja kebutuhan apa? Akhirat. Inna dunya mazra'atul ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah papan pinanduring akhirat. Ketika kula panjenengan di dunia, maka ini banyak-banyak tandur lah mangke panen di tengah. Tujuannya akhirat niki kula panjenengan kan perlu sangat angan-angan. Para rawuh yang dipun rahmati Allah, insyaallah kula panjenengan dengan majlis yang semacam ini dipun ridhoni kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allah sampun ridho datang kula panjenengan akan diambil menika bala waba al-ghala al-qahta wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa batan. Menika dipun ambil, dipun angkat kali Gusti Allah. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kersane manah kula panjenengan mboten mati. Al-qalb mahallun nadharillah subhanahu wa ta'ala. Manah niku tempat di mana Allah memandang hambanya. Nah, ketika kula panjenengan yang dipandang hatinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sementara hati kula panjenengan mati, lalu mau apa? Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan apa yang kita inginkan, apa yang kita hajatkan? Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala akan memenuhi apa yang perlindungan yang kula panjenengan minta dari Gusti Allah subhanahu wa ta'ala, sementara kula panjenengan minta dalam keadaan hati yang mati. Disebabkan apa hati yang mati? Boten rapuh teng majlis-majlis ngene. Karena termasuk tandane perkara sing saged nguripne manah niku napa? Majalis tadzkir.
Majelis-majelis mengingatkan, majelis-majelis ilmu, majelis-majelis pengajian, majelis-majelis ingkang kados ngeten iki, ini adalah satu hal untuk cara menghidupkan manah kula panjenengan. Makanya sampai disebut-sebutaken Syekh Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, dan itu mengatakan dalam sebuah kubahannya, Majalisul Tadhkiri Adimatun Nadhiri fiha minat tanwiri lil qalbi wad dhamiri ma laysa fi kathiri min ta'atil kathir. Beliau mengatakan bahwa saya majelis-majelis tadhkir, majelis-majelis ilmu kados ngeten iki adalah majelis yang tidak ada bandingannya. Adimatun nadhiri, boten wonten bandingannya. Mau dibandingkan dengan apa, mau dibandingkan dengan apa, tidak ada bandingannya. Yang Imam Sufyan Ats-Tsauri beliau mengatakan bahwasannya, ma min amalin afdal min talabil ilmi. Tidak ada satu amalan yang lebih utama daripada mencari ilmu kados ingkang kula panjenengan lampahi pada pagi hari ini. Tidak ada yang lebih afdal daripada itu, ila sulhat fihi niyyah. Ketika di dalamnya kula panjenengan niate lurus, tenanan, penuh dengan harapan, manah kula panjenengan betul-betul dibuka untuk diisi dengan kemurnian nur asrar dari Allah Subhanahu wa taala. Fiha minat tanwiri lil qalbi wad dhamir. Di dalam majelis semacam ini Allah Subhanahu wa taala akan membuka manah kula panjenengan. Ini yang perlu kula panjenengan yakini bahwa yang dirahmati Allah. Ini yang perlu kula panjenengan husnul dzanni dengan Gusti Allah. Prasangka yang baik kalian Gusti Allah bahwa majelis semacam ini adalah majelis yang dapat membuka manah kula panjenengan, menghilangkan kelumpukan kula panjenengan. Diberikan cahaya oleh Allah sehingga ibadah kula panjenengan tambah merasakan kelezatan. Baik kula panjenengan munajat kali Gusti Allah saged luruh kalian Gusti Allah menjadi hamba yang memiliki sifat ubudiyah dan menghadap kepada zat yang memiliki sifat rububiyah. Ini adalah perkara yang kula panjenengan tuntut untuk hadir di majlis-majlis sekarang ini. Maka majlisnya ini bukan majlis biasa. Kula panjenengan perlu manah ingkang ageng, perlu husnul wijhah. Bagaimana kula panjenengan menghadapkan diri dalam majlis ini. Sing padha khidmah, sing padha ngabdi datang perjuangan Kanjeng Nabi ini. Dengan kudu ngangen-ngangen perkara iki. Insyaallah ketika kula panjenengan kok sakit betul-betul menghadapkan diri kula panjenengan untuk melangkah dan mengerjakan sesuatu dengan keyakinan yang besar, Allah akan berikan. Masalahnya kadang-kadang kula panjenengan itu melakukan, banyak melakukan, tapi tidak itqan dalam melakukannya. Padahal Gusti Allah, innallaha yuhibbu, Gusti Allah itu tresno cinta. Idza amila ahadukum ayyutaqina. Idza amila ahadukum amalan ayyutaqina. Ketika melakukan satu hal, Gusti Allah itu cinta orang niku secara totalitas. Lek panjenengan sampean siapa khidmah, maka totalitas dalam khidmah. Panjenengan melu-melu sing khidmah iki. Sing dapat seragam kuning-kuning iku di. Oh, betul seragam. Oke, apalah artinya seragam? Yang penting mana kalau panjenengan seragam selaras, oke. Dalam menempuh perjuangan pun meneruskan perjuangan pun kanjeng. Amin Allahumma. Lah sampun model ngoten iki kula panjenengan lampahi Pak, insyaallah. Enteng kabeh. Enteng Pak. Balik dipun sebutaken itu nama man arafal matlub yahkir ma badan. Wong niku lek roh napa sing dipun goleki niku pasti enteng, Pak. Enteng sing dipun bali enteng. Dengan roh ini adalah surga.
dengan sumerep, dengan tahu betul bahwasanya dengan yakin dengan majelis seperti ini, dengan khidmah panjenengan untuk umat berkata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, balasannya adalah syafaat Rasulullah, balasannya adalah pertolongan dari Gusti Allah lewat kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau jenengan itu memperjuangkan apa yang diperjuangkan kanjeng Nabi, maka dari situ apapun yang Anda kerjakan pasti akan ringan Anda kerjakan. Kok jenengan kabotan, kok jenengan keluh kesah, pasti ada sesuatu yang salah dalam diri panjenengan. Pasti. Jangan buktikan. Dan jenengan ragu-ragu, tak jenengan aku juga apa karo. Alah bertahan tak ulang paling lemas. Kenapa? Enggak tahu apa yang dituju. Orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaupun Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir seorang wali min awliyaillah. Dan itu Sahibul Masirah, Sahibul Majmu'. Dengan yang populer itu kitab Sulamul Taufik ini. Kitab apa? Sulamul Taufik. Sulam, tangga ini sulam. Tangga untuk menuju pertolongan Ibn Gusti. Nah, kitab Sulamul Taufik itu ngarang namanya Al-Habib Husain bin Tahir. Lah beliau Abdullah itu putra pun. Putra pun Al-Habib Husain Sahib Sulamul Taufik. Beliau menjelaskan bahwa majlis semacam ini adalah satu majlis untuk menghidupkan manah kula panjenengan. Fi hamilatan lil qalbi wa dhamir. Ma laysa fi kathiri min ta'atil kathiri. Yang tidak ada di dalam banyaknya ketaatan-ketaatan kepada Al-Qadir Allah Subhanahu wa taala. Kata sifat-sifat taat yang dimana diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala-pahala dan janji-janji, kata ketaatan-ketaatan, kata ibadah-ibadah yang bisa kita kerjakan, akan tetapi tidak ada yang mengungguli kemuliaan kula panjenengan rawuh majlis-majlis ilmu semacam ini, kata beliau. Makanya niki sebuah anugerah saking Gusti Allah. Sebuah anugerah saking Gusti Allah kula panjenengan ketakdir saged rawuh menika majlis. Mugi-mugi Gusti Allah betul-betul mencabut kenikmatan ini sampai kula panjenengan dicabut nyawanya oleh Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para rawuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Habsyi Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Sahibus Sintud Durar menika. Singarang Sintud Durar dengan kula panjenengan paus mereka inci. Beliau itu pernah memberikan janji datang tiang-tiang ingkang hadir majlisipun beliau. Niki insyaallah majlis niki mugi-mugi dipun akoni. Dipun akoni majlis ini adalah majlis Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Yang kita baca adalah maulid yang dikarang oleh beliau. Moga-moga dengan lantaran menika kula panjenengan termasuk murid-muridipun Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Allahumma amin ya rabbal alamin. Beliau itu mengatakan hasyal karim yarudduhum adsha wa qad waradu wa aslul judi bindal mambai. Hasyal karim, jauh Al-Karim Allah Subhanahu wa taala yang maha dermawan, yang maha memberikan pemberian-pemberiannya, memberikan nikmat-nikmatnya baik yang sir maupun yang baik. Jauh sekali Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala yarudduhum, mengembalikan mereka orang-orang yang hadir di majlis-majlis semacam ini, yarudduhum adsha, dalam keadaan haus, artinya tidak membawa oleh-oleh apapun. Bagi kondisi hati-hati mereka jauh, insya Allah tidak akan seperti itu. Mereka yang hadir di majlis-majlis semacam ini dipenuhi hatinya dengan nur oleh Allah, dipenuhi hatinya dengan hidayah oleh Allah, dipenuhi hatinya dengan inayah oleh Allah, taufik untuk selalu menjaga dirinya daripada perbuatan
maksiat dan selalu diberikan taufik untuk beribadah kepada Allah. Hasyal karim yarudduhum atsya wa qad waradu, sementara mereka telah berbondong-bondong datang. Wa aslu al-jud wa aslul judi dal min dal mambahi. Kenapa kok sampai demikian? Ya, karena memang pada dasarnya di mana tempat pusat pancaran kedermawanan Allah Subhanahu wa taala min dal mambahi. Dari sini tempat tumbuhnya. Di majlis-majlis semacam inilah pancaran itu akan memancar, pancaran kedermawanan pun Gusti Allah.